Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Weni. Pada video yang lalu kita telah membahas tentang pengertian matrik, ordo dan elemen matrik, jenis-jenis matrik, terampus matrik dan juga kesamaan matrik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi matrik. Tujuan dari pembelajaran ini agar kita dapat menjelaskan konsep operasi matrik dan juga menggunakan prosedur untuk menyelesaikan operasi matrik. Dan materi apa aja sih yang ada di operasi matrik ini? Materinya adalah penjumlahan matrik, pengurangan matrik, dan juga perkalian matrik. Agar kalian memahami tentang operasi matrik, simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan matrik. Matrik dapat dijumlahkan jika dua atau lebih matrik tersebut memiliki ordo yang sama. Contohnya, diketahui matrik A sama dengan 104325 dan matrik B sama dengan 324015. Tentukan nilai A ditambah B. Sebelum menjumlahkan, kita lihat dulu apakah kedua matrik ini ordonya sama atau tidak. Di sini dapat kita lihat matrik pertama memiliki ordo 2 kali 3. Dan matrik kedua atau matrik B juga memiliki ordo 2 kali 3. Maka matrik ini bisa dijumlahkan seperti ini. Jadi, A ditambah B sama dengan 104325 ditambah 324015. Cara menjumlahkannya cukup mudah, kita hanya perlu menjumlahkan elemen-elemen yang sama. Misal, 1 pada baris pertama kolom pertama dan 3 pada baris pertama kolom pertama di matrik B. Seperti ini. Nah, jadi 1 ditambah 3, 0 ditambah 2, 4 ditambah 4, 3 tambah 0, 2 tambah 1, dan 5 tambah 5. Hasilnya adalah matrik dengan nilai 428, 33, 10. Lalu bagaimana kalau matrik tersebut ordonya tidak sama seperti matrik ini? Kita disuruh menentukan nilai A ditambah B. Kita lihat dulu ordonya, yaitu matrik pertama, yaitu matrik A memiliki ordo 2 kali 3, sedangkan matrik B memiliki ordo 3 kali 2. Jelas di sini bahwa ordo dari matrik tersebut tidak sama, maka matrik ini tidak bisa dijumlahkan. Nah, penjumlahan matrik juga memiliki sifat-sifat loh. Yang pertama ada sifat komutatif. Seperti penjumlahan pada umumnya, penjumlahan matrik juga memiliki sifat komutatif, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Lalu, penjumlahan matrik juga memiliki sifat asosiatif, di mana A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C di dalam kurung. Lalu, ada juga matrik identitas penjumlahan, yaitu matrik 0, dan invers penjumlahan matrik adalah negatif A. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pengurangan matrik. Matrik ini sama seperti penjumlahan. Jadi, matrik ini dapat dikurangi jika dua atau lebih matrik tersebut memiliki ordo yang sama. Contohnya, diketahui A sama dengan 104325 dan matrik B 324015. Tentukan nilai A dikurangi B. Sama seperti penjumlahan, hanya saja ini dikurangi ya. Jadi, hasilnya adalah negatif 2, negatif 2, 0, 3, 1, 0. Setelah pengurangan matriks, yang terakhir adalah perkalian matrik. Nah, perkalian matrik ini ada dua. Yang pertama adalah perkalian matrik dengan skalar. Yang kedua adalah perkalian matrik dengan matrik. Nah, yang pertama kita akan membahas perkalian matrik dengan skalar terlebih dahulu. Misalkan terdapat matrik A berordo M kali N dan suatu bilangan real, yaitu K, perkalian antara matrik A dengan skalar K dapat ditulis dengan KA yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matrik A dengan skalar K. Contohnya, di sini ada K-nya itu 2. Kemudian matriknya yaitu A sama dengan 104325. Kita kalikan seperti perkalian biasa. Jadi di sini 2 dikalikan dengan 1 yaitu 2. Kemudian 2 dikali dengan 0 adalah 0. 2 dikali dengan 4 adalah 8. 2 dikali 3 adalah 6. 2 dikali 2 adalah 4. Dan 2 kali 5 adalah 10. Cukup mudah kan untuk perkalian matrik dengan skalar? Nah, perkalian matrik dengan skalar juga mempunyai sifat-sifat. Jika A dan B adalah matrik-matrik berordo M kali N, serta K1 dan K2 adalah bilangan real, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Jadi, K1 dikali A tambah B adalah sama dengan K1A ditambah K1B. Kemudian, K1 plus K2 dikali A sama dengan K1A ditambah K2A juga. Kemudian ada lagi K1 kali K2A sama dengan K1 K2 dikali A. Setelah perkalian matrik dengan skalar, ada juga perkalian matrik dengan matriks. Nah, di sini syarat agar dua buah matrik dapat dikalikan adalah matrik pertama, ya kita ingat,
Matrik pertama ini harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Contohnya di sini, diketahui A sama dengan 12300 dan matrik B sama dengan 103321. Tentukan nilai A, B. Sebelum mengerjakan perkaliannya, kita lihat dulu ordonya. Kita lihat matrik A memiliki ordo 2 dikali 2 dan matrik B memiliki ordo 2 kali 3. Ingat syaratnya bahwa jumlah kolom matrik pertama sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Kolom itu yang mana? Nah, kolom itu yang belakang ini. Kemudian pada baris matrik kedua, baris yang mana? Berarti baris yang depan ini. Jadi, karena kolom pada matrik pertama sama dengan jumlah baris pada matrik kedua, maka perkalian ini bisa dikalikan. Nah, cara mengalikannya, kita buat seperti ini. 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 3. Kemudian, 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 2. Lanjut lagi untuk elemen pada baris pertama kolom ketiga, yaitu 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 1. Jadi perkaliannya itu antara baris dan kolomnya. Kemudian untuk elemen pada baris kedua ya, 3 dikali 1 ditambah 0 dikali 3. Lanjut, 3 dikali 0 ditambah 0 dikali 2. Kemudian yang terakhir 3 dikali 3 ditambah 0 dikali 1. Hasilnya dapat kita tulis seperti ini. 1 tambah 6, kemudian 0 ditambah 4, 3 tambah 2, 3 tambah 0, 0 tambah 0, dan 9 tambah 0. Hasil matriknya adalah 745309. Lalu bagaimana kalau misalnya dibalik? Tentukan nilai B dikali A. Nah, kita lihat matrik B di sini memiliki ordo 2 dikali 3. Sedangkan matrik A memiliki ordo 2 dikali 2. Syaratnya adalah jumlah kolom sama dengan jumlah baris ya. Jumlah kolom pada matrik pertama adalah 3, sedangkan jumlah baris pada matrik kedua adalah 2. Nah, matrik ini tidak memenuhi syarat seperti di atas, maka matrik ini tidak bisa dikalikan. Jadi, perkalian matrik itu tidak berlaku sifat komutatif. Nah, kalau perkalian biasa kan berlaku sifat komutatif kan? Kalau perkalian matrik itu tidak. Perkalian matrik juga memiliki sifat-sifat loh. Yang pertama ada sifat asosiatif, yang kedua ada sifat distributif. Kemudian, perkalian matrik identitas I dengan matrik A berordo M kali N itu berlaku jika I dikali A sama dengan A, maka A dikali I tidak definisi. Begitupun dengan jika A dikali I sama dengan A, maka I dikali A itu tidak definisi. Mengapa bisa demikian? Karena ingat bahwa perkalian matrik dengan matrik tadi tidak berlaku sifat komutatif, maka jika ditulis sebaliknya, hasilnya juga akan berbeda. Kemudian, perkalian matrik dengan 0 itu hasilnya tetap matrik 0. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita tentang operasi matrik kali ini. Bagaimana? Mudah bukan mempelajari operasi matrik? Oke adik-adik, cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.